Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang akan mewarisi kerajaan surga adalah roh kita, saudara. Alkitab berkata bahwa Dia adalah Elohim bagi orang yang hidup. Roh orang yang hidup. Tubuh kita akan kembali ke tanah dan roh yang mewarisi kehidupan kekal. Dan Dia akan menjadi Elohim kita selama-lamanya, saudara. Kemarin saya membahas tentang seorang petarung UFC yang begitu angkuh dan ingin menentang Tuhan kita yang kita sembah, itu Yesus Kristus. Saudara, seperti pada judul video ini, kenapa oknum Ustadz Agustan ya, setelah dia menaruh Alkitab di sini, saudara ya, tidak langsung meningzoy ya. Saya renung-renungkan ya, kenapa ketika ada orang yang mencoba menentang Tuhan ya, masih diberikan kesempatan, masih bisa beraktivitas, saudara. Saya merenungkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Dia mendidik orang yang dikasihinya. Sebenarnya bagi Ustadz AT ini ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada dia ya, sehingga dia tidak langsung meningsoy, saudara. Apakah bisa saja langsung meningsoy? Bisa saja. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengasihi siapapun tanpa pandang bulu. Kalau manusia, saudara, ketika tidak suka dengan seseorang, maka dia bisa langsung BISI. Itulah manusia ya. Dan jangan pernah coba-coba untuk menantang dia, karena kita akan mendapat ganjaran yang setimpal. Saudara ingat kisah di dalam Bible, yaitu Raja Daud, di mana Raja Daud berhadapan dengan Goliat. Raja Daud adalah seorang anak bocil, saudara ya. Sedangkan Goliat seorang yang tinggi besar, profesional dalam berperang ya. Bahkan pada saat menghadapi Daud pun itu kalau saya bilang tidak imbang. Dia menggunakan baju sirah, dia menggunakan pertahanan agar bisa terhindar dari serangan-serangan musuh atau benda tajam, saudara ya. Dan kita lihat seorang Daud, dia hanya menggunakan umban untuk menghadapi Goliat. Orang-orang Israel yang lain pada ketakutan. Bahkan saudara-saudara Daud yang mereka adalah terlatih ya, di bidangnya, saudara, tidak mampu ya. Tetapi ketika Daud menghadapinya hanya dengan umban, Goliat KO, saudara ya. Apakah hanya dengan batu itu bisa membuat musuh terkapar, saudara? Tentu tidak. Apa yang dilakukan oleh Daud ya, bagaimana menghadapi musuh, bukan karena kekuatan dia, tetapi penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan Daud. Manusia boleh berkata bahwa ini tidak mungkin secara logika, secara matematika, secara hitung-hitungan, tidak mungkin. Kami sudah belajar teorinya tentang ini ya. Tetapi bagi Tuhan, ketika saudara disertai, apapun bisa terjadi. Mungkin dokter berkata, ini tidak bisa ya. Dan menurut teori yang saya pelajari, memang harus terjadi dan akan mengalami hal ini. Tetapi bagi Tuhan, ketika Tuhan menyertai saudara, Tuhan sanggup merubah yang tidak masuk akal, yang mustahil menjadi mungkin. Hanya bagi Tuhan. Kenapa? Di dalam Matius 28 ayat 18, Dia adalah Elohim yang maha kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, saudaraku, kalau saudara melibatkan Tuhan dalam perencanaanmu, sekalipun hitungan manusia tidak masuk akal, maka Tuhan mampu dan Tuhan sanggup. Memang iman Kristen selalu bertentangan dengan logika-logika yang umumnya. Tetapi contoh di Alkitab, seorang Daud tidak mungkin menang menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang punya perlengkapan persenjataan yang komplit, tapi hanya dengan umban.
dia bisa KO dan kalah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Jangan pernah meremehkan Tuhan dalam hidup saudara. Ya. Bisa saja Tuhan bisa melakukan segala hal untuk orang-orang yang menghinoi dia, tetapi dia masih memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bertobat, karena dia adalah Tuhan yang maha kasih untuk semua umat manusia. Biar firman Tuhan ini, saudara, apa yang saya sampaikan menolong kita, menguatkan kita. Silahkan saudara share untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.